Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama TS Channel Tutis Riyati. Kali ini masih tetap membahas Al-Quran dan hadis ya, kelas 10. Materinya yaitu sebagai berikut. Hadis sahih sebagai dasar hukumnya. Materi pelajaran Quran hadis kelas 11 kelas 10 bab 11 ya teman-teman. Kok ini ya keceletot terus ya. Pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Adapun berdasarkan jumlah kuantitas atau berdasarkan jumlah perawinya, hadis terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang banyak. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad diriwayatkan oleh orang yang banyak tapi tidak sampai sejumlah hadis mutawatir. Hadis ahad itu bukanlah hadis palsu atau hadis bohong, namun hadis yang sahih pun bisa termasuk hadis ahad juga yang tidak sampai derajat mutawatir. Hadis ahad tidak ditempatkan secara berlawanan dengan hadis sahih, melainkan ditempatkan berlawanan dengan hadis mutawatir. 1. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Syarat-syarat hadis mutawatir. Untuk bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir ada beberapa syarat minimal yang terpenuhi. 1. Pemberitaan yang disampaikan oleh perawi harus berdasarkan tanggapan panca indera sendiri. 2. Jumlah perawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat dusta. 3. Adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam tobakoh atau lapisan pertama dengan jumlah perawi dalam lapisan berikutnya. Karena syarat yang sedemikian ketat, maka kemungkinan adanya hadis mutawatir sedikit sekali dibandingkan dengan hadis ahad ya. Yang kedua atau yang B-nya klasifikasi hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu sendiri masih terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dengan lainnya, atau boleh disebut juga dengan hadis yang mutawatir lafaznya. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang perawinya berlainan dan dalam menyusun redaksi hadis, tetapi terdapat persamaan dalam maknanya. 2. Hadis ahad. Hadis ahad adalah semua hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Dengan demikian, sudah bisa dipastikan bahwa jumlah hadis ahad itu pasti lebih banyak dibanding dengan hadis mutawatir. Bahkan boleh dibilang bahwa nyaris semua hadis yang kita miliki dalam ribuan kitab derajatnya hanyalah ahad saja, sebab yang mutawatir itu sangat sedikit, bahkan lebih sedikit dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. A. Klasifikasi hadis ahad. Kalau kita berbicara hadis ahad, sebenarnya kita sedang membicarakan sebagian besar hadis, sehingga kita masih leluasa untuk mengklasifikasikannya lagi menjadi beberapa kelompok hadis ahad. Yang pertama yaitu hadis mansyur.
Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Hadis masyhur sendiri masih terbagi lagi menjadi 3 macam, yaitu masyhur di kalangan para muhadisin dan golongannya, masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu, dan masyhur di kalangan orang umum. Yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun 2 orang rawi tersebut terdampar pada 1 lapisan saja. Kemudian setelah itu orang-orang lain meriwayatkannya. 3. Hadis gorib. Hadis gorib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang menyendiri dalam meriwayatkan di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Demikianlah pembahasan tentang hadis sahih adalah sebagai sumber hukum Islam dan juga pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya datangnya dari saya sendiri, kelebihannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita, wawasan kita, dan juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga jadi ibadah jariyah ya bagi kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.